Suaraku kedengeran gak, Fani? Dimulai? Sebentar Pak, masih nunggu moderatornya. Oh iya. Halo? Cek di mana, Fan? Selamat siang, teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Oke. Kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Renita Ramadhani, selaku moderator dalam kelas literasi yang diadakan oleh Lab Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Taufik SIPMA selaku Ketua Lab Hubungan Internasional. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Fani Nur Amalia selaku penanggung jawab kelas literasi. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Sebelumnya, demi kelancaran acara ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman, tidak terasa kelas literasi sudah menemani kita di masa pandemi COVID-19 ini. Kelas literasi menyajikan banyak sekali materi yang berhubungan dengan penulisan, yang sangat bermanfaat bagi kami mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Mulai dari materi kuantitatif, kualitatif, plagiarisme, kemudian yang terakhir kemarin manajemen data. Yang sekarang ini tidak kalah pentingnya dengan hal-hal kemarin, yaitu kita akan bahas mengenai reference manager. Dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah, biasanya tidak terlepas dari adanya aplikasi pendukung seperti Mendeley sebagai referensi manager yang digunakan oleh penulis sebagai mesin pencarian, penyimpanan, dan penulisan data-data atau literatur yang digunakan sebagai bahan penunjang penelitian. Maka dari itu, kelas literasi pada siang hari ini mengangkat tema Create Your Own Library with Reference Manager. Dengan tema yang luar biasa, maka kita juga mengundang narasumber yang luar biasa juga, yaitu dosen tercinta kita, Bapak Iwan Ridwan Zailani, SIPMA. Kita langsung saja ke pemaparan materi oleh narasumber kepada Pak Iwan, persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Moderator, tercinta juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan semua, selamat siang, Sampurasun. Sudah hadir di sini? Sudah. Cek. Bisa dengar suara saya nggak? Terdengar kok Pak. Bisa Pak. Oke. Ya, Sampurasun. Sebentar ya teman-teman, mungkin ada kendala jaringan sama Pak Iwan. Kita tunggu sebentar lagi. Suara Renita ke saya jelas, terus yang lain nggak jelas dengar suara saya? Jelas Pak. Kayaknya Renita yang keganggu. Jelas Pak. Renita, oke, ya udah nggak apa-apa. Ya, terima kasih khusus yang terhormat Pak Taufik selaku Lab Internasional, dan di sini juga ada manajemen prodi Pak Imam sekaligus Bapak PJJ Fisip Unpas yang baru. Selamat siang Pak Imam, terima kasih atas kehadirannya. Nah, ya sebelum itu saya terlebih dahulu mohon maaf, ini
slide-nya untuk Bu Panitia atau moderator mungkin nanti saya akan lakukan karena ada beberapa lampiran ketika kita berbicara masalah tools, dalam hal ini ada reference manager, Mendeley, itu perlu ada lampiran. Tetapi di samping mungkin kecepatan saya untuk mengcapture gambar-gambar tersebut di dalam slide, saya juga ingin kita langsung pada praktek. Sehingga saya harapkan untuk rekan-rekan semua ini semuanya untuk memakai laptop biar langsung gitu ya. Biar langsung kita praktek bagaimana misalnya penggunaan reference manager dari mulai fungsi-fungsi dan tools yang ada. Nah, sebelum itu saya akan sedikit dulu overview terkait dengan reference manager. Ada menu share ya di saya. Mungkin mohon maaf untuk admin, multiple partisipannya di itu dulu. Sudah? Saya udah post. Sebentar, saya bisa share. Maaf, nggak bisa share ya? Udah ke share belum? Belum kan ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Saya nggak bisa buka. Gini aja, Van, saya share dulu ke Fanny ya. Saya di menu saya nggak bisa buka. Saya share dulu sebentar ke Fanny. Atau ke siapa? Ke Fanny. Boleh Pak di-share ke Fanny aja. Wow. Ya, begini teman-teman, bahwa sambil nunggu Fanny untuk share screen, ya saya akan overview terlebih dahulu terkait dengan fungsi, manfaat, kemudian juga dari referensi. Bahwa nanti kita akan mencoba mengupas terkait dengan
your own library with reference manager. Terkait dengan reference manager itu apa, kemudian Mendeley khususnya, kita pakai Mendeley saja karena memang ada berbagai macam kelebihan dan cukup, ini juga menjadi tools yang cukup, karena yang perlu kalian ketahui atau saudara-saudara ketahui adalah prinsipnya ya kita ini akan menjadi peneliti, bukan orang yang memang terus bergelut di aplikasi-aplikasi tertentu. Tapi kepentingan kita adalah bagaimana ini menjadi tools pendukung terhadap rencana penelitian kita. Itu yang perlu diketahui terlebih dahulu. Nah, udah kekirim, Pan? Pan? Belum masuk di WhatsApp, Pak. Oh, udah. Udah dikirim belum? Sudah. Nah ini, coba sudah. Oke. Udah mulai masuk kan? Nah, tetapi punten tadi karena ada beberapa hal ya di samping soal teknis, jadi nanti kita lebih baik aplikasi langsung pada tools atau aplikasi yang kita bahas pada saat siang ini. Nah, pertama tadi bahwa ketika berbicara masalah reference manager ini melihat bahwa penulisan ilmiah itu tentu atau kategorisasi yang namanya penulisan ilmiah dilakukan harus berdasarkan sumber kepustakaan. Lagi adalah penulisan ilmiah dilakukan dengan berdasarkan sumber kepustakaan, artinya kita diajak untuk banyak bersilaturahmi, kita diajak untuk bersilaturahmi ke berbagai macam sumber-sumber referensi, sehingga itu nanti secara teknis menjadi bahan dari penelitian kita. Langsung ke, nah ini akan menjadi pembahasan kita, itu sudah di-share kami. Kemudian next, Pan. Ini bahwa penulisan ilmiah dilakukan dengan berdasarkan sumber kepustakaan, kemudian seluruh sumber yang digunakan perlu dikutip di dalam naskah tulisan. Artinya sekecil apapun data, fakta, atau statement yang kita gunakan dalam rujukan perlu dicantumkan ke dalam sumber kepustakaan. Kan di beberapa publisher itu editor itu hanya melihat kalau misalnya nanti kita mengirimkan hasil penelitian kita ke beberapa publisher, kita hanya melihat bahwa apa yang ditulis di atas itu harus ada di sumber perpustakaan. Dan sebaliknya bahwa sumber perpustakaan melihat ada nggak statement yang dirujuk. Itu semudah itu. Sumber yang dikutip dicantumkan sebagai daftar pustaka, kemudian pengutipan sumber dalam tulisan dan pencantumannya dalam pustaka disebut gaya sitasi atau citation. Nah, pada umumnya menganggap bahwa sitasi itu seringkali dilakukan semaunya atau tergantung dari penulis atau peneliti. Tapi ini tidak seperti itu. Memerlukan bahkan nanti ada semacam perlu adanya konsistensi dalam citasi apa yang dipakai. Citasi harus dilakukan dengan menggunakan gaya tertentu yang dikenal sebagai gaya citasi atau citation style. Di bawah ada V.A. Tulibian, kemudian Caicedo, Harvard, dan sebagainya. Citasi juga atau bibliografik adalah suatu rujukan kepada buku, artikel, halaman, web, atau produk-produk hasil penerbitan yang memberikan cukup rincian untuk mengidentifikasi produk penerbitan. Makanya di beberapa pertemuan kita harus tahu, gitu. Saya sudah pernah membicarakan bahwa beberapa produk itu kita harus tahu ini jenis produk apa. Apakah buku, antara buku dengan book section itu apa? Antara jurnal atau artikel jurnal dengan proceeding itu apa? Kemudian web, kemudian
artikel koran, artikel majalah itu harus tahu karakter klasifikasi itu atau kategorisasi itu harus diketahui. Kemudian tulisan-tulisan atau ceramah yang tidak diterbitkan secara seperti kertas kerja atau working paper dan komunikasi pribadi atau personal communication juga sering disitasi atau diseret. Maksud saya di sini nanti termasuk pada konteks Mendeley itu sedetail ini. Ini bahan dari mana? Apakah tadi dari buku, artikel, atau working paper, atau personal communication, atau hearing, gitu, atau dari film bahkan. Nah itu sampai sedetail itu. Sitasi memungkinkan pembaca menilai apa yang diujikan sekarang dengan melihat karya-karya sebelumnya. Di dalam dunia tulis menulis itu pada saat kita membaca sebuah karya tulis kemudian membaca daftar pustakanya, itu kemungkinan juga kita bisa atau perlu untuk menelusuri daftar pustaka yang ada di sebuah tulisan tersebut. Kemudian para penulis seringkali terlibat langsung dalam pengujian dan menerangkan mengapa mereka sepaham atau tidak sepaham dengan pandangan-pandangan sebelumnya. Ini juga memperlihatkan bagaimana tadi apakah statement yang dikemukakan oleh penulis di dalam sebuah artikel itu seiring dengan sumber aslinya. Nah itu sampai ke penelusuran seperti itu. Memang idealnya sumber-sumber sitasi bersifat primer atau tangan pertama dan mutakhir, tapi pada perkembangannya dan tidak menutup kemungkinan perkembangan khususnya pada masa pandemi ini, bahkan di beberapa riset muncul berbagai macam metode-metode yang berkembang, termasuk metode bagaimana melakukan sistematik literatur review dan lain sebagainya. Next, Pak. Ini ada jenis citasi, ada scientific citation, legal citation, theological citation, hukum paten, dan hukum hak cipta. Tetapi mungkin dalam konteks kita kali ini akan difokuskan kepada scientific citation. Posisi citasi yang paling lazim adalah bibliografi atau daftar pustaka pada akhir artikel. Walaupun tidak menutup kemungkinan sebetulnya ada tadi beberapa jenis, misalnya posisi citation terdapat dalam body text atau parenthetical citation, kemudian ada footnote itu di bawah, kemudian ada endnote, kemudian ada work site, ada daftar acuan atau list of reference itu berbagai macam jenis dari citasi. Kemudian next Pak. Kemudian ada gaya citasi. Nah ini juga yang menjadi satu pembeda gitu. Jadi banyak berbagai macam, tetapi kita cukup tahu, atau misalnya kalau kalian ingin mempergunakan dalam tugas akhir, cukup tahu aja sesuai dengan kerangka yang dipakai di kita apa. Misalnya yang kerangka yang dipakai di kita itu adalah lebih kepada APA atau American Psychological Association. Walaupun banyak tadi dari gaya citasi ini ada MLA, Modern Language Association, yang dipakai atau sering kali dipakai pada bidang kesusastraan, literatur atau kepustakaan, kemudian seni dan humaniora, atau American Medical Association, atau yang ada kaitan dengan ilmu politik, APSA, American Political Science Association. Itu seringkali model-model atau gaya citasi yang dipakai oleh ilmu politik. Ini banyak sekali, tetapi kita cukup memahami atau pakai yang dipergunakan untuk kepentingan tugas akhir saja. Itu cukup. Nah, di samping itu sebetulnya berbagai macam gaya citasi ini ketika kita melibatkan atau memakai yang namanya reference manager, itu sebetulnya tinggal dirubah saja. Tinggal dirubah bahwa kita pengen Chicago misalnya, kita pengen MLA, atau kita pengen Turibian, atau kita pengen APSA, itu tinggal dirubah saja. Next. Ini reference manager. Citasi ini kini dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan program aplikasi.
yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Kemudian program komersial berbayar yang paling luas digunakan untuk tujuan tersebut adalah ENOT. Jadi ENOT cenderung berbayar. Sementara program alternatif yang dapat diunduh dan digunakan secara free itu adalah Zotero dan Mendeley. Gitu. Nah, nanti beberapa aplikasi ini bisa dipergunakan karena beberapa pada saat kita ingin mempergunakan misalnya pada saat kita ingin mempergunakan ini pada konteks sistematik literatur review, kadang-kadang perlu tools yang lain seperti Zotero untuk mendukung. Itu mungkin nanti secara praktis kita coba. Ini Zotero berdiri sendiri. Program aplikasi Zotero berdiri sendiri harus terlebih dahulu diinstal komputer. Nah ini teknis ya. Nah, sementara yang akan kita bahas bahwa Mendeley merupakan piranti lunak yang memiliki kemampuan dalam mengolah database ilmiah dalam konteks ini jurnal, e-book, referensi lainnya. Next. Ini fungsi reference manager. Ini bisa kita lihat di sini impor kutipan, kemudian ada low anotasi kutipan, low database manager. Bahkan tadi untuk kepentingan tertentu kita misalnya membutuhkan jenis file misalnya bibliografi teks atau RIS, itu bisa kita convert gitu. Next, ini kita mengenal Mendeley. Ini Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation and reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial, karena dengan jejaring semacam ini peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Itu menariknya. Kadang-kadang nanti kalau kita sudah punya akun Mendeley, ada beberapa notifikasi ke email kita yang ada kaitannya atau referensi-referensi lain, perkembangan referensi lain yang baru gitu. Misalnya pada saat saya ingin membahas terkait dengan membahas persoalan-persoalan minat pada studi human trafficking, nah itu biasanya ada isu-isu terbaru atau artikel-artikel terbaru yang dinotifikasi ke dalam email kita. Next. Ini fitur andalan Mendeley cukup banyak. Saya bukan marketing Mendeley, tetapi Mendeley itu banyak dipergunakan oleh para peneliti karena memiliki fitur andalan seperti ini, gitu. Dapat berjalan pada MS Word, Mac, atau Linux. Bahkan misalnya aplikasi di iPhone, di Android, gitu. Itu ada, gitu ya. Jadi cukup mudah. Gitu. Next dulu. Nanti ini diskusi. Nah ini kelebihan Mendeley juga. Next, coba. Ini instalasi Mendeley. Nah, sebetulnya ini sangat teknis, tetapi untuk lebih mempermudah, barangkali ada yang bisa menjadi bukan ini, jadi yang bersedia untuk membuka laptopnya kita mulai dari awal. Pani udah ada Mendeley belum? Pani pakai laptop nggak, Pan? Pan? Iya, Pak, pakai laptop. Sudah ada Mendeley-nya belum? Udah, Pak. Sudah. Yang belum ada siapa? Renita sudah belum? Bu moderator. Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Yang belum siapa? Oh, berarti pada prinsipnya sudah ada Mendeley ya? Iya, Pak. Oke. Kalau sudah, mungkin persoalan terkait dengan instalasi ini tidak ada masalah ya? Atau ada masalah dulu terkait dengan instalasi Mendeley? Enggak? Ngobrol aja lah ya. Ada yang belum, Pak, tapi dari audiens. Audien mah enggak apa-apa. Boleh, Justru Astri. biar Astri. Aku belum, Pak. Enggak, coba. Bisa di share screen, langsung di ini aja.
di apa namanya stop share terus Astri ya. Gimana Pak? Astri coba di share screen. Ya langsung praktis aja. Silakan, Astri mana? Share screen? Astri langsung share screen aja. Bentar Pak. Tadi karena ketika berbicara masalah kita bicara langsung pada Mendeley, ya mungkin khususnya bagi yang baru itu perlu instalasi, kemudian pembuatan akun, kemudian interface-nya antar mukanya itu seperti apa, sampai ke My Library-nya nanti akan dipergunakan seperti Gak apa. bisa Pak. Oh nggak bisa? Iya, Nggak bisa share screen? gak bisa. Ada yang lain? Atau download dulu aplikasinya gitu ya Pak? Sambil aja coba di share screen. Enggak, silakan siapa? Raden Arga, Syahrul, Ayu, Nadifta, Difta, Iya, Pak. kamu udah ada Mendeley? Udah. Oke. Atau saya asumsikan bahwa kalian sudah punya Mendeley semua, tapi yang belum nanti bisa disuruhkan. Nah, kalau sudah ada Mendeley semua, coba Fani, atau Renita, mau Fani atau Renita? Ya, kenapa Pak? Bisa di share screen. Oke. Di share screen aja langsung. Karena biasanya kalau pembahasan seperti ini memang langsung gitu. Share screen. Seperti ini Pak. Oke. Dari logout dulu, boleh di logout dulu. Atau begini ya, nggak apa-apa. Nah, sebentar. Iya Pak. Ini adalah sudah masuk pada interface-nya Fani ya. Atau antar mukanya library-nya Fani. Library-nya Fani. Nah, ini bagi yang belum sebetulnya ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa tadi instalasi sudah, masuk ke akun sudah. Ini masuk pada membangun library dalam Mendeley. Jadi bagi yang belum ngerti, itu ada add file. Ini add file. Nah, add file itu membangun library ini ada add file. Ini add file ini diorientasikan untuk menambah dokumen. Jadi menambah dokumen, ini tergantung misalnya ada add file ini pada menu bar, add file itu untuk menambahkan dokumen satu persatu. Kemudian add folder kalau memang sudah dikelompokkan pada folder, kemudian folder ini menambahkan dokumen dalam folder secara otomatis akan ditambahkan ke dalam Mendeley. Kemudian add entry manually. Tolong diklik dulu add entry manually, Pak. Add entry manually ini di sini yang tadi saya katakan
kita harus tahu, ya, kita harus tahu tipe dari publikasi atau jenis tulisan ini merupakan tulisan apa. Sampai sedetail ini. Apakah bill, book section, case, komputer program, conference proceeding, encyclopedia artikel, film, generic, hearing, jurnal artikel, magazine artikel, newspaper artikel, patent, report, statut, television broadcast, tesis, webpage, sampai working paper. Kita harus tahu sedetail itu. Jadi biar kita bisa membedakan. Jangan juga asal masukkan. Nah, biasanya begini, kalau misalnya sudah di add file, nah itu jangan merasa ini cukup juga. Artinya pada saat kita sudah punya satu bahan buku misalnya, nah itu alangkah lebih baiknya item-item yang ada di sini, author, jurnal, ke buku, coba panggil. Nah, ini judulnya apa, penulisnya siapa, tahun berapa, halaman berapa, kemudian abstraknya apa, kalau ada abstrak, sampai ke ISBN, kalau buku, kalau jurnal itu ISSN, kalau ada doi-nya doi, ISBN, kalau misalnya ini merujuk ke sebuah web atau ini URL-nya apa. Nah, itu harus kalau bisa sedetail itu. Walaupun sebetulnya secara sederhana. Pada saat Fani mempunyai file, tinggal add file, itu biasanya ada beberapa yang otomatis. Tetapi alangkah lebih baiknya dicek and recheck dari mulai judul, kemudian penulisnya, apakah penulisnya satu atau dua atau lebih dari dua, dan lain sebagainya. Ini perlu ada semacam check and recheck juga. Tapi pada prinsipnya pada saat kita ingin menambahkan dokumen, itu harus tahu jenis tipe dari dokumen itu tipenya apa. Kemudian terkait dengan import dan export citation. Ini sebelum masuk pada ini, sebelum masuk, enaknya sebelum kalau pelatihan seperti ini langsung. Nah, coba saya pengen tahu dulu Gilpin. Coba Pan, diklik. Ini coba diklik ini ya, yang merah Mendeley-nya. Yang ini, Pak. Ya, betul. Diklik udah kan? Ini kan Robert Gilpin, Political Economy of International Relations. Ini sudah ada. Coba diklik, nggak bisa Pak? Yang merah itu, klik 2 kali. Ini. Jadi ya. Kayak gini, Pak. Coba. Oke, kayaknya ini ada yang error gitu dari filenya. Kamu masukkan dari file apa? PDF. PDF-nya ada? Lupa, Pak. Nah. Lupa. Oke, atau kalau lupa begini. Coba di stop start dulu, Pak. Saya share dulu. Sebentar. Sebentar ya. Kebetulan ada ketua IT.
Udah bisa kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini adalah kalau saya kelompokkan karena kemarin saya mau lakukan SLR, jadi saya kelompokkan per publisher. Misalnya ini publisher. Taylor aja, Taylor Prancis. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya sudah save gitu ya. Termasuk misalnya bagaimana sebelum itu, nah tadi bagi yang belum bisa, ini kan ada add file. Kalau mau add file itu misalnya tinggal di add aja, diklik, kemudian dicari di mana sumber yang mau kita masukkan ke dalam reference manager ini. Misalnya di sini, nah kalau ibu saya masukkan, tinggal klik aja. Sudah ada di sini. Itu cara masukin untuk file. Nah, biasanya yang justru bisa kita juga pancing, kita nggak tahu, kita mendapatkan sumber itu dari daftar pustaka orang. Nah, itu tinggal bisa juga kita masukkan di entry manually. Manually, ini kira-kira di daftar pustaka ini jenisnya buku atau jurnal atau proceeding atau yang lainnya. Nah, itu juga perlu diketahui untuk bisa masukin aja dulu ke sini. Nanti biasanya dia tiba-tiba file aslinya itu muncul. Di sini ada beberapa file, jurnal artikel. Ini kurang lebih perpustakaan saya. Di sini ada 5.408 dokumen. Nah, ini nanti kita kelihatan. Tinggal nanti bisa diklasifikasikan mana yang favorit atau mana yang tidak favorit, itu aja. Nah, kemudian setelah kita kita memasukkan dokumen, ini tadi perlu dicek ini benar enggak ya. Nah, biasanya kalau kita sudah punya dokumennya, itu diklik ini muncul. Misalnya kalau dipraktikkan di sini. Nah, ini ada beberapa. Jadi pada saat tadi klik, kita muncul beberapa sumber rujukan seperti ini. Nah, kemudian itu membangun library, menambahkan file. Nah, setelah itu export citation and abstract dengan format RIS. Nah, ini biasanya pada saat kita ingin mengkonvert dari file-file yang ada di seperti di Google Scholar atau di publisher tadi, di beberapa publisher, nah itu bisa juga tinggal di convert gitu. Ini seharusnya nanti untuk bahan tayang atau PPT akan saya lengkapi, nanti saya share juga
untuk lab ya. Jadi akan biar lebih mempermudah. Nah, kemudian punten di-share lagi itunya PPT-nya. Next. Oh, di saya kayak bisa deh sekarang mah. Punten di close aja, di stop share aja. Nah, ini mau ini tadi adalah interface ya, antarmuka. Jadi pada saat kita ingin memasukkan sumber-sumber itu, ini bisa dilihat dalam kerangka ini. Kemudian juga ini tadi adalah perpustakaan kita, dan ini caranya add file, add folder. Nah, kemudian import citation dari Google Scholar. Ini juga nanti silakan diperhatikan bahwa Google Sendiki atau Google Scholar ini banyak memiliki fasilitas atau fitur untuk export citation dalam berbagai macam format, EndNote, bibliografi teks, Repen, dan Report. Nah, ini juga bisa kita lihat bagaimana misalnya supaya kita tidak lupa untuk menjadikan beberapa sumber tersebut dalam rencana penelitian kita atau rencana penulisan. Import citation, kemudian mengelola dokumen tadi, buat folder, kemudian menambah catatan penting, menggabungkan dokumen, membuat sitiran. Nah, yang paling penting ingin saya praktekkan di sini adalah terkait dengan bagaimana kita menggunakan mensitasi, atau mensitasi. Dan di sini jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, pada saat kita ingin mensitasi itu ada sinkronisasi antara Word kita, MS Word, dengan Mendeley. Nah, kita lihat di Mendeley itu ada kolom tools ya. Di Mendeley itu ada tools. Kelihatan ya, di tools di atas. Nah, ini install web importer dan install MS Word plugin. Sekali lagi jangan lupa untuk menginstal MS Word plugin, tetapi jangan ada Word kita yang terbuka terlebih dahulu. MS Word kita jangan terbuka. Nah, kemudian tinggal diklik install MS Word plugin. Misalnya kalau belum ini sudah. Oh, ini berarti sudah. Ini install MS Word plugin-nya. Jadi nanti biar terhubung antara MS Word dengan Mendeley yang akan kita pergunakan. Kemudian pada saat kita akan mensitasi, kita buka. Ya, pada saat kita akan mensitasi, terlebih dahulu dipastikan apakah MS Word,
Jadi jangan ada yang terbuka. Ini karena ada online begini ada koneksi. Kayak mengisi kuis. Kayak mengisi kuis yang short answer itu loh, selesai. Caranya ini jangan ada yang terbuka, MS Word-nya kosong berarti tools install MS lagi. Oke. Ini tinggal dibuka Word-nya. Sama kayak yang dulu, upload dan hari itu buat fix upload soal upload jawaban upload soalnya. Saya tadi pengennya tuh langsung dimatiin dulu. Ini reference. Oh, kalau bisa. Nah, biasanya kalau sudah terkoneksi, ini pastinya sudah ada logo Mendeley di sini. Sudah ada logo Mendeley di sini. Nah, pada saat kita akan membuat sitiran, tinggal nanti pengetikan di emosinya, misalnya hubungan internasional adalah yang membahas bla 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 bla, ya bisa kelihatan? Kan bisa kelihatan? Yang lain? Bisa Pak. Bisa, Pak. Nah, ini jangan setelah ini, ya, ini menurut siapa? Tinggal di insert citation, kelihatan insert citation keluar go to Mendeley. Dari siapa? Misalnya dari Yayan Muhammad Yani atau siapa ini? Ini ya, diklik mana statement itu dari mana yang akan kita kutip. Kemudian diklik ininya, tinggal diklik site. Kelihatan nggak site? Folder kursor site kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kursor saya kelihatan kan? Nah, tinggal di ini site sudah ada di sini biasanya sudah langsung mensitasi. Nah, Yani 2009. Misalnya, sedangkan menurut bla 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 site lagi insert citation go to Mendeley lagi, misalnya menurut Bapak Tiar Anindya site lagi, terus saja begini. Atau ada yang satu statement oleh berdua langsung, misalnya dan atau ada pun bla 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 site citation go to Mendeley di kontrol, diklik mana dari ini, tinggal di site. Jadi 3 Bang. Ini adalah cara kita mensitasi sumber-sumber yang ada di dalam Mendeley. Kemudian ini terus sampai selesai, tentunya penulisan sampai selesai. Kemudian pada saat kita membuat daftar pustaka, sebetulnya sederhana. Daftar pustaka. Tinggal diketik seperti ini.
tinggal di insert Gitu, bibliografi. nggak apa-apa, tapi sampaikan aja dulu. Kelihatan sponsor insert bibliografi. Biar kayak gitu aja, balik aja. Insert bibliografi. Kelihatan, Pak. Sudah jelas bahwa ini sumber-sumber yang dijadikan penulisan di atas. Makanya tadi di mata kuliah metodologi saya katakan mudah bahwa apakah yang ada di daftar pustaka ini dirujuk ada rujukannya di atas atau sebaliknya tinggal diklik aja. Berarti ini biasanya berdasarkan sumber bacaan yang ada di bawah atau sumber bacaan di bawah ini sudah ada di atas tanpa ada yang bolong, misalnya ini 2019 biasanya kalau tidak keblok bukan di sini misalnya kalau tidak keblok. Nah, ini berarti tidak ada sumber yang ada di atas atau sebaliknya. Ini fungsinya nanti buat apa gitu. Ini tidak ada fungsinya atau orang kita tidak merujuk kok tidak membahas persoalan ini di atas atau sebaliknya. Di atas nggak ada. Di atas nggak ada tapi ada di sini. Nah, itu buat apa gitu. Akhirnya seperti itu. Makanya di sini perlu kehati-hatian dalam konteks penelitian dan penulisan tersebut. Nah, kemudian sebetulnya di dalam aplikasi ini ada yang namanya ada juga beberapa kelebihan bagaimana misalnya membuat grup gitu. Jadi antara Fani, Renita, Syahrul melakukan satu riset, kemudian sumber-sumber kolaborasi, kemudian sumber-sumber itu dari Fani apa. Nah itu tinggal dibuat aja grup. Ada pembuatan grup. Nah di sini ada create group ya. Create group. Tinggal di create group. Nama grupnya apa? Misalnya kelas literasi. Create group, tinggal diundang siapa, email siapa. Nah itu folder tersebut bisa menjadi folder bersama, bisa diedit, bisa diundang dan lain sebagainya. Nah kemudian yang terakhir yang terakhir bahwa salah satu kelebihan di sini itu biasanya bisa memancing. Jadi misalnya pada saat Shopee atau Watanabe ini siapa di sini itu hanya punya beberapa sumber literatur, itu bisa diklik ya, diklik sumber misalnya ini cuma ada 4. Kira-kira bahan apa lagi ya yang diperlukan. Nah, kita bisa melihat atau bisa merujuk pada teknik snowball atau dengan cara melihat daftar pustaka atau referensi tulisan yang dipakai, atau ini kemudian diklik kanan. Nah, sekali lagi ini diklik kanan. Nah, kemudian ada cek ada related dokumen. Simulasi UTS. Simulasi. Itu bro kena kumpas loh, semalam bentar kamu. Halo, kenapa? Enggak, saya mau optimis bahwa anak akan terbaik. Wow, jadi banyak bagus ya. Cek. Jangan kalau saya alumni nih.
Nah, oke, sebentar ini lagi. Untuk sementara saya pengantar seperti itu dulu, maka dilanjutkan ke sesi diskusi. Kali ada yang ditanyakan atau ditanggapi seperti biasa kalau di yang ada yang nanya, kalau bisa pertanyaannya yang susah. Yang mudah biar saya gampang jawab. Nggak tahu atau nggak ngerti. Enak benar kalau pelatihan di online itu. Atau kalau satu saat sekali lagi nanti satu waktu ada diadain onsite gitu Pak. Itu saja barangkali Bu Panitia dan Bu Moderator. Baik, kepada teman-teman audiens, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Oh, ini sudah ada yang bertanya Pak Alifsar. Mau ditampung atau mau langsung dijawab Pak? Bebas. Pertanyaannya, punten Pak izin bertanya, apabila referensi yang saya gunakan tidak ada pada kategori-kategori yang tersedia di Mendeley, bagaimana mengutipnya? Contohnya, saya mengutip sesuatu dari pamflet, sedangkan di Mendeley tidak ada kategorinya. Ya, pertanyaan bagus bahwa pamflet itu dalam konteks apa dijadikan sebagai sebuah referensi. Pamflet itu dijadikan referensi, Lipsar mana? Dijadikan sebagai sebuah referensi dalam konteks apa? Jadi gini Pak, saya kan menemukan pengertian literasi yang dikemukakan oleh UNESCO. Nah, itu tersedia di suatu pamflet yang dirilis oleh Australia Literacy Educators Association. Nah, terus saya mengutip si pengertian yang dikemukakan oleh UNESCO itu ke dalam skripsi saya. Terus kata, tapi di pas saya membuatkan Mendeley-nya tuh nggak ada kan si kategorinya tuh. Ya, nah pamflet itu bukan kategori sumber ilmiah. Bahaya kalau memang apalagi kategorisasi menjadi konsep atau teori yang dipakai gitu. Tapi gini loh Pak, ya. Jadi di dalam pamflet itu tuh ada citasinya lagi gitu, ada citasinya lagi yang merujuk ke buku yang dirilis oleh UNESCO gitu. Ya udah kamu cari langsung aja ke sumber yang tadi. Nah, kan sebelumnya saya tidak menemukan buku itu ya Pak ya. Ya. Dan kalau misalkan saya cuma menuliskan UNESCO bla bla bla, nanti kan termasuknya plagiarisme sumber sekunder gitu loh. Halo, gimana? Ya, jadi kalau misalkan jadi masuknya kan ke plagiarisme sumber sekunder dan saya ingin menghindari itu kan. Oh iya. Nah, makanya untuk add entry manually di Mendeley-nya tuh apakah dari pamfletnya ataukah saya harus mencari lagi? Pamfletnya tuh dari mana? Dari internet Pak, jadi cuma web page aja. Oh, web page aja gitu. Iya. Dari tapi web kalau aja. Misalkan saya kayak gini nih Pak, kan ada URL-nya nanti. Oh, jadi web page-nya saja web page gitu. aja gitu. Berarti nanti di citasinya tuh UNESCO di dalam alea gitu ya, pamflet yang itu ya, gitu itu. Di pamflet itu terus URL-nya kan itu ada. Iya. Itu lebih aman seperti itu gitu. Tapi lebih bagus sih sebetulnya mencari sumber utamanya Pak ya? Sumber utamanya gitu. Iya. Nanti saya cari lah Pak. Ya Pak, paling gitu aja pertanyaannya Pak ya. Iya, bagus, pertanyaan bagus. Hatur nuhun Pak. Sami-sami. Maka yang lain. Bapak, aku mau nanya. Nah, Mbak, siapa? Nadifta. On cam atau nanya? Lagi gak bisa on cam, Pak. Maaf. Iya, siapa lagi? Pak, jadi gini, kan misalnya nih saya tuh mau ambil informasi dari webnya Kementerian Pertahanan misalkan ya Pak. Nah, tapi si informasi itu tuh bukan bentuk jurnal, cuman dalam bentuk berita. Nah, apakah itu tuh bisa dimasukin ke tulisan skripsi saya? Nah, kalau misalkan bisa, itu nanti model citasinya tuh gimana ya Pak? Makanya tadi bahwa data atau sumber itu kita harus tahu dulu.
ini dalam bentuk apa. Tadi Alipsar, ini dalam bentuk pamflet atau dalam bentuk semacam pengumuman. Itu yang tadi siapa yang mana? Nadita, Pak. Oh, itu harus tahu bentuk dari sumber itu apa. Apakah working paper atau hasil penelitian. Kalau hasil penelitian, kalau sudah dipublikasikan itu kan ada dalam bentuk buku, ada dalam bentuk jurnal, ada dalam bentuk book section, ada dalam bentuk lainnya, atau kalau sudah didiseminasikan apakah itu dalam bentuk proceeding, itu harus tahu dulu gitu, sehingga akan lebih mudah. Atau misalnya tadi saya katakan tinggal aja dipilih di sini, misalnya ini ada yang menulis ini di sini ada nggak gitu, apakah buku, case itu adalah mungkin lebih kepada kasus yang kemudian kalau di dunia kepolisian mungkin kasus yang difilekan gitu, bahwa kasus pembunuhan seperti ini dijabarkan gitu, ke komputer program. Ini ada di sini. Kalau kementerian itu kan masuk ke working paper, kayak kertas kerja atau laporan, report atau apa, itu harus tahu dulu gitu Neng. Itu penting untuk tahu bahwa ini jenis apa sih dari sumber yang kita mau jadikan rujukan itu. Jadi Pak, kalau misalkan dari berita yang dikeluarin sama webnya kementerian itu berupa itu masuknya kemana Pak? Lebih mudah, pastinya lebih ke ini, misalnya ke web page. Kalau berita-berita itu web page. Kadang-kadang tergantung di sana. Biasanya kalau Kompas atau majalah Tempo. Nah, di majalah Tempo itu kan ada juga. Itu apakah jenisnya berita atau jenisnya artikel. Kalau misalnya ternyata artikel, event itu di web, ya sudah artikel magazine misalnya, atau Kompas, newspaper artikel gitu. Itu juga harus tahu. Itu yang relatif perlu kemampuan tersebut, tetapi menarik kalau buat saya sih menarik bahwa ini diklasifikasikan pada tipe publikasi seperti ini. Jadi misalnya katakanlah ini ya, saya mau coba share Kemenlu lah ya. Ini kan yang seringkali jadi rujukan. Nah ini ya. Nah di sini bisa kelihatan nggak? Bu moderator bisa kelihatan? Ada Bu Retno? Kelihatan Pak. Nah, di sini kan di sini juga banyak gitu. Bisa kita lihat dari sisi kebijakannya. Nah ini masuk kategori mana? Atau misalnya dia Kementerian Luar Negeri mempublikasikan beberapa artikel. Ini masuk dalam kategori sosial. Apakah kalau seperti ini biasanya masuk ke berita ya? Ini kajian. Nah, atau tabloid diplomasi. Tabloid diplomasi bisa jadi. Ini juga artikel ada kajian. Tapi biasanya kalau sederhananya amannya ya sudah. Judulnya apa, kalau ada penulisnya apa, udah di ini aja. Ini penerbitnya siapa atau penulisnya siapa. Penulis itu bisa penulis instansi, bisa juga perorangan.
Jangan lupa webnya, URL-nya di copy. Berarti Pak kalau kita pakai informasi dari web itu masuknya ke artikel ya Pak? Kayak Ya. Kementerian Luar Negeri tadi. Ya, Berarti kan- tadi apakah itu artikel atau Ya. berita? Gitu. Kalau berita web page saja, tapi kalau artikel di tipenya itu lebih jelas. Kalau kira-kira nggak jelas, ya sederhananya udah web page aja deh gitu. Jadi harus bisa benar-benar mengklasifikasikan di dalam web itu, oh ini berita. Tadi misalnya kalau kita lihat Kementerian Luar Negeri itu kan ada yang berita, ada yang memang hasil kajian gitu, ada yang laporan. Biasanya ada laporan, hasil kajian itu laporan, misalnya working paper, hasil riset, nah itu laporan aja. Akan lebih enak. Tapi kalau nggak jelas, sudah web page aja deh. Ada judul, ada instansi, misalnya Kemenlu 2000 tahun ya, Kemenlu diterbitkan tahun 2021. Udah, itu URL aja. Misalnya kayak gini. Misalnya ini saya mau mensitasi di sini. Itu Excel, kelihatan kan? Misalnya bla 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 bla. Insert citation, go to Mendeley, ini, nah Kemenlu. Ya. Kemenlu klik, jangan lupa diklik site. Oh, Kemenlu, munculnya seperti ini. Jadi dari sana, penting juga dilihat tadi, dilihat ini. Saya juga gini, Kemenlu RI. Web page kan, judulnya organisasi internasional, kemudian autornya adalah Kementerian Luar Negeri RI, institution kan, institution atau orang lupa tahun. Nah, ini kadang-kadang nggak jelas, URL-nya aja. Tadi saya lupa belum mencantumkan URL apa. Ini aja cukup sederhana. Judul Kemenlu, kemudian tahun, URL. Karena nanti ini juga akan yang menjadi pembeda. Kalau misalnya saya juga mengutip ini Kemenlu 2019. Kemudian bla 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 lagi, saya insert citation, kemudian dari Kemenlu tadi kerja organisasi internasional, sekarang kerjasama regional, saya akan cite. Nah, jadi munculnya ini Kemenlu A atau B gitu. Ini sudah ada beda. Ini kan di hasil di daftar pustaka sudah beda. Kemenlu A kerjasama regional, Kemenlu B organisasi internasional. Walaupun sama-sama Kemenlu. Nah, ini di atas. Di sini ya sudah beda. Di sini sudah beda. Kurang lebih begitu. Kasih Pak. Oh iya, kamu nanti mah dikontrol sama saya nanti Pak. Iya Pak. Oh iya. Bimbingan. Kadang-kadang sederhana itu. Saya bimbing, oh ini ada benar. pertanyaan lagi Pak dari Alipsar. Oh mangga. Alipsar. Enggak Pak, tadi teh saya menyambung yang kan Bapak tadi lagi menjelaskan soal web page itu ya Pak ya. Ya. Nah, dan tadi tuh yang lihatnya tuh di sama Bapak gitu. Nah makanya saya bertanya tanggal diaksesnya tuh perlu diisi juga atau enggak gitu di kolom-kolom yang tadi itu loh. Oh lebih lengkap lebih baik. Iya cuma itu aja sih. Itu lebih lengkap lebih baik. Gitu. Karena terus terang kalau rujukan tadi ini saya kemarin agak riuh juga untuk ini banyak yang kosong belum saya dicek karena kepentingan saya ingin memetakan dari sini. Nah itu termasuk nanti belum di stop sharing.
saya ingin memetakan kata dari beberapa atau dari sumber-sumber ini yang yang kata Indonesia ada berapa? Ada di mana saja? Oh gini. Jadi kadang-kadang artikel yang saya masukkan mungkin tidak perlu semua. Tapi kalau dari proses SLR itu protokolnya ada yang dimasukin semua dulu, kemudian di screening sehingga dicari ada nggak kata Indonesia? Tidak semua. Dari coba. Nah, yang ada kata Indonesianya mungkin hanya 320 dokumen. Sementara yang dikategorikan yang bermasalah itu yang cara ini ya. Sementara seluruh artikel kalau dihapus, kalau dihapus seluruh artikel itu adalah 5408. Artinya fungsi ini untuk mencari kata. Ada nggak si Indonesia di artikel tersebut untuk memetakan hal-hal seperti itu? Berapa persen? Itu Sar. Alif Sar. Oh iya baik Pak. Ya. Pak untuk mau nanya lagi Pak. Kalau tadi itu yang kan tadi nge-search kata Indonesia itu dari ada direktorinya kan Pak? Ya. Nah itu tuh dari database punya jurnal Bapak apa dari seluruh web database? Apakah kita bisa mengakses dari artikel yang saya ini? Yang saya Bapak impor sendiri gitu. Ya. Kalau misalnya kita mau mengakses library milik orang lain bisa nggak Pak? Misalkan cuma untuk keperluan citasi saja gitu. Jadi kita nggak usah impor jurnal sendiri atau artikel sendiri ke Mendeley gitu. Kalau dibuka bisa. Tadi kalau diundang bisa. Oh berarti harus. Iya. Nah, ngerti, Pak. Makanya tadi yang paling enak itu ya kita dasarnya dari Google Scholar. Iya. Dari Google Scholar itu berarti Mendeley tidak menyediakan fitur kita untuk mengakses library milik orang lain kecuali menggunakan invitasi gitu ya Pak ya? Ya, dari misalnya tadi dari Google Scholar misalnya yang ingin dicari siapa? Misalnya yang ingin dicari anak Agung Bagi Perwita atau siapa misalnya. Nah itu aja. Oh itu di Google Scholar di site mana aja sumber yang mau dijadikan rujukan tinggal diimpor. Oh iya siap. Polanya gitu ya. Ada beberapa tricky ya, Gitu. Bahkan ada yang nggak bisa ya dipancing pakai Zotero. Oh, jadi lebih mudah daripada kita mengunduh dulu artikelnya sendiri gitu Pak ya? Ya, bisa langsung dari situnya. Ya, kalau open access gitu. Kalau di luar open access, nah itu kadang-kadang kan kesulitan juga. Kalau close access saya pakai Skyhub Pak. Tuh, saya nggak mau takut di-share, gitu di-share nanti. Siap. Tapi kalau statement saya sih yang begitu itu nanti kalau yang mau tahu monggo dijawab. Yang begitu itu makruh kalau negara berkembang. Karena ya ini juga ya satu sisi kan mahal ya. Anda itu siapa? Jadi makruh. Nggak dompet mahasiswa friendly gitu loh. Ya, kebayang tadi. Awas keceplosan Pak Iwan. Oh ya siap ketua gitu. Tapi japri aja nanti sama ke topik. Maksud saya kebayang tadi beberapa literatur yang ada di Mendeley itu 5.000. Kalau 5.000 kali $10 aja
Kebayang kan berapa ratus juta. Bisa beli rumah, Pak. Ya, kayaknya nanti kayak Alipsar aja yang untuk mendapatkan akses artikel atau buku-buku. Siap nuhun pisan, Pak. Sami-sami. Mangga. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Atau enggak aku aja Pak mau nanya. Mangga. Akan tanya jawab daripada rangun teknis. Aduh, Pak Ustadz, Pak Topik, lain kali dengan tanya jawab. Kalau teknis mendingan langsung ya. Betul Pak, harus onsite kalau teknis Pak. Betul, agak bingung makanya tadi apalagi ada beberapa kendala. Di Mendeley bisa langsung mencari jurnal nggak Pak? Mengakses jurnal gitu, maksudnya kayak langsung mencari di aplikasi Mendeley-nya gitu. Nah biasanya yang open access, jadi saya punya satu artikel misalnya. Atau saya punya satu artikel kemudian kita masukkan aja secara manual. Nah kalau open access itu tiba-tiba si lambang Mendeley di kolom isian tadi itu merah, pas diklik itu biasanya kalau open access langsung terbuka. Tetapi sebetulnya kalau porsi mencari jurnal artikel itu di beberapa pembahasan yang lalu. Jadi artikel jurnal itu harus dicari pertama misalnya bisa dari kalau di Indonesia itu ada Cinta, Scientific Medical Fire dan sebagainya. Kemudian bisa dari Google Scholar atau langsung ke publisher, ke penerbit. Ada beberapa top publisher. Misalnya ada top publisher yang bisa dijadikan rujukan. Misalnya yang salah satu publisher yang saya suka itu sebentar. Salah satu bisa kelihatan ya. Yang top publisher yang saya suka itu diantaranya adalah Taylor and Francis atau tanonline.com. Ini bisa kelihatan? Renita? Bisa Pak. Nah ini di sini tinggal tulis kata kunci. Kalau nanti ada beberapa mungkin yang muncul. Sederhananya, sebentar saya contohkan. Apa itu? Ini top publisher saya akan tulis dangdut. Ini muncul beberapa artikel yang mengkaji dangdut. Ada paling tidak ada 85 research. Dangdut, soul, are the people Indonesian popular music. Itu kan saintis gitu, sangat ilmiah. Ini top publisher loh. Indeksasinya insya Allah tidak diragukan. Dancing Buddies on Stage, Dangdut Beyond the Sect. Ini jangan dilihat dari seknya aja, tapi harus lengkap ya bacanya. Dangdut Beyond the Sect, Creating Intercorporate Space, nyawer indeks siapa. Itu dari dangdut. Apalagi yang lain. Misalnya minat pada human trafficking. Ini human trafficking jurnal. Ini jurnalnya ya, bukan artikelnya. Jadi harus bisa membedakan juga mana jurnal mana artikel. Ini jurnal human trafficking khusus saja ada. Dan coba kalau human trafficking aja. Ada 238 dengan kata kunci human trafficking. Tinggal nanti dipilih saja kan. Ada yang open access atau tidak open access. Nah, tadi yang tidak open access nanti ke Alipsar tadi. Caranya begitu. Banyak sekali. Indonesia misalnya. Nah, masuk di dalam pencarian, mencari dengan kata kunci itu kalian nanti perlu juga
mengetahui yang namanya Boolean, teknik Boolean. Teknik Boolean itu misalnya Indonesia and politik and, kemudian and not or gitu. Misalnya berarti itu menandakan apa? Keterhubungan atau tidak mau atau seperti apa? Atau tidak terhubung. Misalnya Indonesia, biasanya begini, ada teknik Boolean sudah banyak. Misalnya Indonesia, kemudian N-nya gede, berarti ada keterhubungan. Politik. Not economy. Nah ini ada teknik Boolean karena dari katakanlah kalau misalnya hanya kita ketik Indonesia, itu akan muncul banyak misalnya, tapi kita batasi dengan teknik Boolean tadi. Oh ini masih ada human trafficking. Misalnya kita ambil di sini Indonesia. Tuh, ya, maksudnya dari kalau dari awal ada 85.588 artikel yang ada kaitannya dengan kata kunci Indonesia. Tapi mungkin kalau tadi dibatasi dengan Boolean and not gitu, itu relatif akan terpilih atau membatasi dengan mudah. Kurang lebih seperti itu. Siapa tadi? Renita, Bu Moderator. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya. Ada yang menambahkan lah, kelewat. Ya boleh, yang mau menambahkan. Pak Topik. Sambil tidur ya. Siang ya. Pak, aku mau nanya dong. Enggak. Siapa? Opani. Aku mau mastiin aja sih, Pak. Nambahin atau Pak? Di Mendeley itu, aku share screen boleh nggak, Pak? Mangga itu harusnya ke moderator ya. Nah, udah kelihatan ya, Pak? Ya. Di Mendeley itu kan ada literatur search ini ya, Pak? Ya. Sebenarnya mereka juga kan nyediain jurnal-jurnal gitu. Betul. Nah, ini emang boleh kita pakai. Ini tuh emang jurnal yang valid atau gimana sih, Pak? Ini tuh emang bisa kita lakukan. Oh, itu bisa. Kita cari jurnal gitu. Ya. Terus kan mereka kayak ngasih beberapa referensi gitu. Ini emang bisa langsung kita pakai kan, Pak? Bisa. Oh, itu tadi. Maksudnya yang Alif Syar itu maksud bisa seperti ini, San. Oh, bisa ternyata, Pak. Bisa. Oh iya, saya tapi yang saya mah nggak ada fitur itunya, Pak, di Mendeley yang saya. Coba terbaru. Udah up to date, cuman nggak ada sih. Ada biasanya pasti ada. Ada. Search itu ada. Nah, mungkin nanti saya kulik-kulik lagi deh, Pak. Ya. Jadi memang ada terselubung. Biasanya itu bisa. Nah, makanya ini yang dinamakan tadi di awal bahwa terkait dengan referensi manager menggunakan Mendeley, diantaranya itu adalah konektivitas antara para peneliti melalui media sosial itu seperti ini. Jadi relatif terbuka. Makanya nanti sebetulnya akhirnya ya hati-hati untuk mengutip tapi tidak dicantumkan ke arah sana juga.
Jelas bahwa mengutip itu diperbolehkan, yang bahaya itu mengutip. Oke, makasih Pak. Baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oh, ini ada yang bilang juga katanya Pak baru download Mendeley tapi nggak ada literatur search-nya. Gimana? Ada yang baru juga mendownload Mendeley tapi sama juga nggak ada literatur search-nya yang kayak Fanny. Nah itu juga nanti coba saya lihat. Soalnya saya di rumah itu ada, di laptop saya di rumah ada, tapi di sini juga nggak ada. Kadang teknis ini yang saya kadang-kadang juga masih belajar lah ya. Di rumah ada literatur search Fanny. Tapi di rumah ada, di sini nggak ada. Saya kelupaan tuh karena dari tadi tuh saya baru kerjain PPT-nya tadi. Jadi, tapi nanti saya perbaiki dulu ya Pak ya, PPT-nya kalau dicari dulu dengan gambar-gambar yang biar lebih mudah. Oh ini. Di sini nggak ada, makanya saya nggak bisa. Kelupaan tadi yang Alif Sar pertanyakan tadi. Tapi kalau begitu, kalau ada menu itu pastiin juga kalau mau disitasi kelengkapan tipe-tipenya itu biasanya kadang-kadang ada yang miss gitu kan. Enggak, ada lagi? Ya teman-teman, ada pertanyaan lain? Nggak ada yang rugi. Nah ruginya kalau online itu nggak ada yang rugi air minum. Gimana teman-teman? Tidak ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, Cekap sih Pak kalau saya cekap cukup. tidak ada, saya akan mulai menutup acara ini. Terima kasih kepada Pak Iwan Ridwan Zailani SIPMA yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa mengenai Mendeley. Barangkali Bapak ada closing statement? Ya, sekali lagi bahwa pada prinsipnya yang namanya karya tulis ilmiah itu tidak salah untuk atau refer terhadap sumber-sumber yang lain, tetapi yang salah adalah tidak dicantumkan. Nah, paradigma atau cara pandang sekarang itu memang berbeda. Kalau dulu seakan-akan kalau tidak ada tulisan, tidak ada kutipan itu hasil karya sendiri. Bisa akan itu karya tidak ada, itu menjadi karya sendiri, padahal itu adalah bentuk ketidakhati-hatian, bentuk dari ketidakhati-hatian, dari kekurang telitian kita untuk merefer terhadap sumber-sumber yang ada di luar sana. Jangan-jangan itu bentuk dari kebohongan kita itu yang perlu bahkan sekarang itu mungkin porsi kita tuh dalam tanda petik sedikit. Kita harus banyak silaturahmi. Nah, tentunya dalam konteks silaturahmi itu merujuk pada sumber-sumber yang tadi. Itu saja mungkin sekali lagi saya mohon maaf, ini bingung sebetulnya kalau pelatihan begini lewat online. Langkah lebih mudah, lebih enak biar langsung nanti bawa laptop. Itu saja Bu Moderator, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kepercayaannya Pak Kiai Haji Mukarram Kiai Haji Taufik MA. Taufik, terima kasih atas kepercayaannya. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan segenap panitia kelas literasi mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman baik dari Universitas Pasundan maupun dari luar Universitas Pasundan yang sudah bergabung dengan kelas literasi dalam beberapa pertemuan terakhir. Untuk teman-teman jangan lupa isi link absensinya yang ada di kolom komentar. Saya Renita Ramadhani, pamit undur diri. Boleh Bapak kalau mau. Nggak perlu Pak. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bapak. Ya, makasih semua ya. Terima kasih Pak. Ini Renita, Niko, Jelib ya.